Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman, dimanapun saat ini Anda berada, kembali di sini Madia akan menanggapin dari akun Scott Orang Indonesia ya. Madia akan menjawab segala tuduhan-tuduhan, opini-opini sesat, dan asumsi-asumsi liar yang coba dikembangkan oleh akun Scott Orang Indonesia ini. Mengapa saya sampaikan begini? Dia di sini ingin memutarbalikkan fakta yang terjadi, tetapi nggak bakal bisa, Bang Scott ya. Tidak bakal bisa, Bang Scott. Kenapa? Karena video data-data tentang MKC si Kucluk itu sudah jadi konsumsi publik, bahwa dia menuduh umat Islam, ya, menuduh umat Islam menyembah batu itu sudah jadi konsumsi publik ya. Kemudian dia menuduh Nabi Muhammad Raja Jin itu sudah jadi konsumsi publik. Dia menuduh kitab kuning dan para santri-santri itu sudah jadi konsumsi publik. Videonya juga sudah banyak beredar. Jadi nggak bisa bakal dicegah lagi fitnahan, penistaan yang dilakukan MKC atau si Pak Kasman ini ya. Nggak bisa lagi seperti itu. Jadi kembali di sini kita akan sorotin dulu argumen dari video dari Scott Orang Indonesia. Oke, kita simak dulu kembali saudara-saudaraku. Go. Halo semuanya, Bapak Ibu, sahabat Scott Orang Indonesia, apa kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat semuanya ya. Saya masih penasaran sebetulnya ya. Saya masih penasaran ya. Ini terutama dengan pertanyaan saya yang ada di thumbnail itu. Mengapa lah Pak Muhammad KC menyebut bahwa Muhammad itu dikerumuni jin? Saya jadi nggak ngerti nih ya. Kenapa lah Pak Muhammad KC menyebut itu ya? Coba dulu, Bapak Ibu, saya kurang tahu kalau Bapak Ibu sudah tahu atau percaya yang dibilang Pak KC itu. Saya Oke. Di sini kan kita tanggapin dulu dari pernyataan Scott ini. Dia mencoba untuk melemparkan ya narasi berbentuk pertanyaan yang mencoba menggiring opini dengan mengatakan mengapa MKC itu seperti yang disampaikan di kerumuni jin. Sebenarnya dia mencoba mengalirkan di situ agar poin penting bahwa dia dalam posisi MKC menuduh Nabi Muhammad Raja Jin itu yang dilarikannya, karena dia tidak ada dalilnya di kitab suci Al-Quran bahwa Nabi Muhammad Raja Jin. Yang ada adalah dalam Quran surah Jin ya ayat 19 itu, di mana jin pada saat itu dia bacakan dulu ya ayat terjemahannya langsung ya. Dalam Quran surah Jin ayat 19, ketika Muhammad berdiri beribadah kepada Tuhannya, para jin berkumpul dalam jumlah besar. Sebagian dari mereka di atas sebagian yang lain. Mereka berdesak-desakan untuk mendengar Al-Quran darinya. Nah, jadi pada saat posisi Nabi Muhammad sholat, jin datang. Tujuan jin datang itu ingin mendengar Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Ya, seperti itu. Nah, yang alhamdulillah, jin setelah mendengar bacaan Al-Quranul Karim, jin itu masuk Islam. Nah, ini yang membedakan yang jadi poin pentingnya di situ. Jadi pada saat itulah jin setelah mendengar Nabi Muhammad itu membacakan Al-Quran yang mengurumuni tersebut masuk Islam. Ini keistimewaannya bacaan Al-Quran ya. Kemudian kita dengar dulu narasi dari Pak Scott kembali ya. nggak tahu saya ya. Nggak tahu saya kenapa Pak Muhammad KC mengatakan demikian. Gitu loh. Dan akibatnya kan Pak KC jadi dipolisikan kan? Ya, ini saya baca ini ya. Saya baca ini di media massa ini ya. Ini banyak sekali berita tentang. Kita dengar ya. Kita korelasi dulu ya. MKC Pak Kasman itu dipolisikan bukan sebab gara-gara ini, Pak Scott. Dengerin ini Pak Scott. Bukan gara-gara dia menuduh Nabi Muhammad mengerumuni, itu salah.
Tidak, kalau itu tidak kena jadi kasus. Yang jadi kasus adalah, dengerin ini, MKC salah satunya juga menghujat Islam, menghujat ajaran Islam itu. Untuk poin yang ini dia mengatakan Nabi Muhammad itu raja jin. Itu masalahnya. Ini sudah menyimpang dari Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an juga tidak ada ayatnya Nabi Muhammad itu dikatakan raja jin. Ini Bang Scott, yang jadi masalah di sini. Ini yang membuat MKC itu berurusan dengan hukum. Kalau dikerumuni jin itu tidak bakal kena. Kalau cuma mengatakan dikerumuni jin nggak kena. Karena di Al-Qur'an ada dasarnya, yaitu surah Jin ayat 19. Nah, itu kita dengar lagi narasinya nih. Tentang Pak MKC gitu loh. Ya. Ini Pak MKC dipolisikan ya karena apa kayaknya ini? Karena dia menyebut Muhammad dekat dan dikerumuni jin. Ini bukan saya yang nulis ya. Ini dari suarabanten.id. Ini saya perkecil dulu avatar saya deh. Nanti Bapak Ibu nggak percaya pula sama saya, ya kan? Ini artikelnya nih. Suarabanten.id ya. Ini dibuat judul ini ya. Ini saya perbesar ya. Ini dia. Sebut Nabi Muhammad dekat dan dikerumuni jin, Muhammad kece dipolisikan. Itu diterbitkan tanggal 23 Agustus 2021. Cobalah. Nah, itu dikatakan begini ya. Ini menurut penulisnya ya. Sebut Nabi Muhammad dekat dengan jin, YouTuber Muhammad kece dipolisikan. Itulah. Ya, saya nggak tahu kenapa lah Pak Muhammad kece mengatakan bahwa Muhammad dekat dengan jin. Itulah Pak Muhammad KC ya. Kasihan jadinya Pak Muhammad KC dipolisikan kan. Sekarang dia sedang sedang ditahan oleh orang Barreskrim kan. Nah, ya kan? Kalau Bang Scott merujuk kepada artikel, ya tidak ada masalah. Itu sah-sah saja Anda merujuk kepada artikel-artikel seperti itu yang mengatakan si MKC itu menjelaskan bahwa Nabi Muhammad dikerumuni jin. Tidak ada masalah, sah-sah saja Anda seperti itu. Tetapi ya, berdasarkan bukti video yang dilakukan oleh MKC, selain dia berkata seperti itu, tapi dia mengatakan Nabi Muhammad itu raja jin. Ini yang membuat dia terjerat pada hukum. Karena dia sudah membuat asumsi liar, mengatakan sesat itu karena dia menuduh Nabi Muhammad itu raja jin. Jadi tuduhan ini yang membuat dia itu kena kasus MKC itu. Ini yang jadi masalah di sini, biar Anda paham. Ya, Pak Scott ya. Kita lanjut dulu ya, Pak Scott. Nah, ini selanjutnya dituliskan di sini ya. YouTuber Muhammad KC juga sebut Nabi Muhammad dikerumuni jin. Tak hanya itu, Muhammad KC juga sebut tidak ada ayat yang menyatakan Nabi Muhammad dekat dengan Allah. Wah, saya nggak tahu ini Pak Muhammad KC kok ngomongnya begitu ya. Gitu loh. Ya. Nah, selain mengeluarkan pernyataan kontroversialnya, Muhammad KC juga membuat umat Islam dan umat Kristen murka lantaran salam yang dia ucapkan gitu. Wah, ini banyak sekali artikelnya ini. Saya melihat ya, baik itu di Suara Banten ini, di kompas.com, di detik.com, Tempo juga memberitakan hal yang sama. Pak Muhammad KC sebut Muhammad dikerumuni jin. Ini protes lagi saya ini. Protes lagi saya. Masa sih? Masa? Betul aja lah Pak Muhammad KC. Saya ini ya, saya mencoba mencari-cari tahu ini ada apa ini sebetulnya ya. Nah, ini kan jadinya kan dia dipolisikan kan. Nah, untuk sekedar informasi juga ya untuk Bapak Ibu. Bukan saja itu sebabnya Pak Scott, yang menyebabkan MKC itu dipolisikan bukan karena dikerumuni jin. Tetapi yang pertama dia ya dengerin ini juga salah, bukan hanya salah satu ini. Yang pertama dia menyebut Nabi Muhammad itu raja jin. Itu menuduh dan menista. Yang kedua dia menuduh umat Islam menyembah batu. Dia menuduh umat Islam menyembah batu. Itu salah. Belum yang lain, dia menuduh para kitab kuning dan para santri sesat.
Nah, ini juga tuduhan yang sangat fatal gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti mah dia putarkan data-datanya semua di video ini biar tidak ada fitnah lagi dan tidak ada diasumsikan ke lain. Ini sebenarnya penggiringan opini saja oleh Pak Scott ya. Kita dengar kembali. Ya, kemarin kan saya sudah mengingatkan Nandar nih. Ya, Nandar. Kenapa nggak kau klarifikasi kenapa kamu menyebut Yesus menikah dan punya anak? Ketika saya tegur dia di Julius HMC, dia justru menantang ya kan? Nah, hari ini ada diskusi di Pafel 88, ada ibu-ibu nih keberatan dia gara-gara Yonatan Nandar menyebut Yesus menikah dan punya anak. Nah, itu bersama dengan Pak Aritonang ini ya. Ini masih diskusinya masih berlangsung nih. Ya, diskusinya masih berlangsung. Katanya Nandar mau dilaporkan ke polisi. Nah, ini kan sudah saya bilang kemarin, saya tidak mau orang ini dijerat hukum, betul lah. Nggak mau saya. Ya nggak apa-apa, kalau memang ada unsur pidananya laporkan. Tidak ada masalah, kami selaku muslim, apalagi Nandar itu juga sudah tahu tentang hukum, laporin. Segala yang menyinggung, yang membuat posisi tanpa dalil, tanpa dasar, laporin. Justru umat Islam senang dilaporin. Karena apa? Karena itu akan membuka tabir semua bahwa siapa yang benar, dalil yang mana gitu loh. Karena dalam posisi ini Pak Nandar ada dasar, ada dalil juga berkata seperti itu. Jadi tinggal pembuktian saja. Apakah benar yang disampaikan oleh Pak Nandar, apa salah? Silahkan laporkan, tidak ada takutnya umat Islam. Justru dengan membuka ini menguak tabir semua kalau memang mau dilaporin. Tidak ada masalah, silahkan. Kita lanjut. Nggak mau saya. Si Nandar juga sebetulnya saya nggak mau dia dijerat hukum. Janganlah, jangan menjadi korban berikutnya. Ngapain? Nggak boleh kayak gitu. Ya, kasihan mereka. Ya, tetapi ya itulah, si Nandar pula menantang-menantang kan ya. Jadinya kan ada ibu-ibu tadi kan, ibu-ibu lisoi-lisoi kan. Nah, ini dia masih ada ini di tempatnya Pak Pavel kan. Tempatnya Pak Pavel ini. Ya, disebutkan di situ ya. Nandar mau dilaporkan ke Barreskrim katanya karena dia menyebut Yesus menikah dan punya anak. Ya, inilah kan. Ya, inilah mengenai Nandar ya. Saya berharap ya janganlah itu terjadi, jangan lapor-lapor, tapi ya apa yang mau saya. Oke, sekali lagi saya sampaikan. Ya, bila Nabi Isa di dalam Al-Qur'an itu dikatakan oleh Al-Qur'an adalah mereka mempunyai anak dan istri, kalau mau dilaporkan silahkan. Karena di dalam Islam pemahamannya adalah Nabi Isa Al-Masih itu punya anak dan istri. Ini silahkan laporin gitu loh. Kalau memang itu ada mengandung unsur mau dilaporin ya silahkan. Karena ada dasar, umat Islam ada dasar bahwa Nabi Muhammad menjelaskan di dalam Al-Quran itu bahwa nabi-nabi sebelumnya itu menikah, para rasul itu menikah. Itu ada dasarnya sangat kuat di dalam Al-Quran. Jadi termasuk Nabi Isa alaihissalam Al-Masih itu adalah punya anak dan istri. Seperti itu gambarannya. Kita lanjut. Saya sampaikan, ya mari kita ampuni Nandar, dia sudah melakukan itu ya biar itu selesai ya. Tapi kalau memang ada yang mau melaporkan ke polisi ya saya juga tidak saya tidak mau melarang mereka untuk melaporkannya. Mungkin itu jalan terbaik juga untuk Nandar gitu loh. Ya, itu saja sih, mudah-mudahan lah ya. Ya, tapi kalau dibuat laporan secepatnya aja, Bu, ya, biar nanti Nandar biar cepat-cepat dia klarifikasi gitu loh. Tetapi kita kembali ke topik lah ya. Ini saya jadi heran. Ini Bu di suarabanten.id ya. Ini masih di Tempo juga. Ini saya carikan deh untuk Bapak Ibu ya. Tempo.co. Tempo.co juga memberitakan hal yang sama. Muhammad KJ dipolisikan karena dia sebut Muhammad di Kermuni Jin. Oke. Muhammad KJ. Kalau urusan seperti ini ya nggak masalah. Silahkan aja Anda rujuk artikel. Tetapi fakta video yang disampaikan oleh Pak KC, MKC ini berbeda. Ya, fitnahan, tuduhan, penistaan yang dilakukan MKC itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad raja jin. Ini masalahnya. Kalau dikerumuni jin itu tidak ada masalah karena di Al-Quran memang ada. Pada saat di dalam surah Jin ayat 19 itu, pada saat Nabi Muhammad itu sholat, datanglah jin berkerumun
mengerumuni Nabi Muhammad ingin mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad, yang kemudian para jin itu masuk Islam. Itu diinformasikan di dalam surah jin ya. Tetapi tidak ada di Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad itu raja jin. Nah, kemudian MKC menuduh Nabi Muhammad raja jin. Nah, ini yang parah, penistaannya di situ letaknya. Kita lanjut. Saya coba cari ya. Oke, mohon sabar Bapak Ibu. Mana ini? Oh, ini kan? Ini dia dijerat dengan kasus penistaan agama loh. Gara-gara sebut ini gitu loh. Ya, polisi buru YouTuber Muhammad KC. Ada apa sih? Ya. Ini saya perbesar deh. Gitu. Nah, ini saya perbesar. Ini ada apa ini? Oke. Ini disebut di sini ya. Badan Reserse Kriminal Polri tengah memburu Muhammad KC, YouTuber yang diduga melakukan penistaan agama. Ini sebelum Pak Muhammad KC sebelum Pak Muhammad KC ditangkap kan. Jadi ada berita-berita ini ya. Saat ini penyidik Polri bla 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 Ramadan mengatakan, oke, lebih lanjut. Oke. Nah, itu yang dijadikan alat bukti katanya ya. Bahwa kemudian pemeriksaan saksi ahli di mana bidang kami minimal harus menemukan 2 alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHP ya. KUHP katanya kan. Nah, jadi kenapa dia ditangkap ya kan? Kalau kita perhatikan ya. Kalau kita perhatikan dari Tempo ini dikatakan bahwa gara-gara masalah kontennya dan dia menyebut Muhammad dikerumuni jin. Gitu loh ya. Nah, baru saja Oke, saya sampaikan kembali berulang-ulang ya. Di dalam surah Maryam, surah jin ya, dalam surah jin ayat 19, mari bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu lamma qama Abdullahi yad'uhu kadu yakunu na'alaihi libada. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah dalam kurung Muhammad ini berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Nah, jadi mengerumuninya di sini dalam posisi tidak ada di sini ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad raja jin. Justru di sini jin-jin itu ingin mendengarkan bacaan yang dibacakan oleh Nabi Muhammad, yaitu pada saat sholat Al-Quranul Karim, sehingga jin-jin itu masuk Islam. Ini keistimewaannya Islam ya. Artinya dengan Al-Quran ini jin-jin bisa masuk Islam. Nah, ini keistimewaannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bisa memasukkan Islam. Sedangkan ada ajaran yang mana Tuhannya itu dibawa keliling-keliling. Ya, Tuhannya dibawa keliling-keliling kemana-mana, ke gunung-gunung, ke padang gurun, tetapi nggak mampu mengalahkan. Bahkan tidak bisa dimasukkan menjadi agama yang dimaui oleh Tuhan itu gitu loh. Jadi posisi Nabi Muhammad ini lebih hebat, walaupun manusia tetapi dia mampu memasukkan jin-jin itu yang jahat itu menjadi baik dan masuk Islam berdasarkan ayat dalam posisi surah jin ini. Nah, ini keistimewaannya Nabi Muhammad bisa memasukkan jadi mualaf jinnya gitu loh, bisa dimasukkan jadi mualaf jinnya. Sedangkan di ajaran mereka itu, saya tidak sebut nama ya, artinya secara umum saja bahwa ada ajaran yang mana Tuhannya itu malah dicobain di mana-mana, kemana-mana, ke gunung-gunung, keliling jalan-jalan, tetapi Tuhannya malah nggak mampu, padahal katanya Tuhan Maha Kuasa, tetapi Tuhan seperti itu malah nggak mampu untuk memasukkan iblisnya itu yang membawa keliling-keliling itu menjadi ajaran agama yang dimau oleh Tuhan itu. Gitu. Itu hebat mana? Coba dengerin Pak Scott ya. Hebat mana? Ya. Kita dengar kembali ya. Apa Tuhan seperti itu Maha Kuasa? Apa Tuhan Maha Mampu seperti itu? Malah dicobain oleh iblis. Ya, malah dicobain oleh iblis. Nah, seperti itu gambarannya. Kita lanjut. Ya. Baru saja saya menonton ini ya. Ini ada diskusi dari ini loh, Bapak Ibu. Saya pikir ini menarik ini. Ini ada diskusi di kanal YouTube-nya Mualaf Center Ayah Sofia. Oke. Saya pikir ini bagus sekali ini. Bagus sekali. Makanya
mungkin harusnya ya Pak Kece mendengarkan orang ini deh, ya. Pak Kece mendengarkan orang ini. Ini yang ada di dalam diskusi ini ya. Gus Mbetik ya atau Subandi Sukoco, kemudian Dr. Suryadi dan Ustadz Ahmad Wakid. Apa yang mereka bicarakan di situ? Ya, mereka membicarakan tentang Muhammad Kaceh dan Ustadz Yahya Waloni gitu ya. Jadi apa yang dibilang oleh Dr. Suryadi, dibilang ya memang cara-cara penyampaian Pak Muhammad Kaceh ini gitu ya, memang itu tidak bagus lah kira-kira gitu ya. Gitu. Sementara Yahya Waloni memang mereka juga nggak setuju apa yang dilakukan oleh Yahya Waloni, tapi mereka bilang apa yang disampaikan oleh Yahya Waloni itu mungkin saja mengandung kebenaran loh. Itu yang mereka bilang. Ya jadi ya memang saya pikir ini perlu juga kita dengarkan ini. Nah, terus kan ini ada di sini Ustadz Ahmad Wakid ya. Oke. Berbicara tentang Yahya Waloni ya, dia bisa saja nanti terjerat dari jeratan hukum ya. Karena apa? Karena menurut ajaran Islam ya, menurut kitab suci Al-Qur'an ya, kitab Taurat dan kitab Injil yang dipahami menurut ajaran Islam itu memang sudah dipalsukan, sudah dirubah-rubah. Ada dasarnya di dalam Al-Qur'an. Banyak sekali ayat-ayatnya yang menjelaskan bahwa menurut ajaran Islam, kitab Taurat dan kitab Injil yang merujuk kepada Alkitab. Nah, itu ada dua, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Jadi kalau dalam dua posisi itu disampaikan menurut Al-Qur'an, ya betul bisa memang benar. Apa yang disampaikan oleh si Yahya Waloni itu tidak salah karena dia merujuk kepada Al-Qur'an. Jadi kalau dalam posisi ini ya, Al-Qur'an sudah sangat jelas mengatakan bahwa di dalam kitab-kitab yang sebelumnya itu telah dirubah-rubah, dipalsukan. Dari posisi seperti itu bisa mengatakan yang disampaikan oleh Yahya Waloni ada dasarnya di dalam Al-Qur'an. Lanjut dulu, nanti saya bacakan ayatnya ya yang dalam posisi ini. Lanjut. Ustadz Ahmad Wakid ini disebut sebagai pemerhati apa namanya itu, pemerhati agama gitulah ya, lintas agama gitu ya. Jadi saya tertarik dengan apa yang dia sampaikan itu ya. Saya tertarik dengan apa yang dia sampaikan. Bapak Ibu nanti bisa menonton videonya ini. Saya sudah sertakan linknya di deskripsi ya. Saya mau Bapak Ibu mendengarkan dengan hati-hati apa yang mereka sampaikan, terutama Ustadz ini ya. Terutama apa yang disampaikan Ustadz ini ya. Nah, kalau Dr. Suryadi kan ya dia mau menyampaikan secara akademis lah kan. Mungkin dia karena seorang dosen mungkin ya, jadi dia menyampaikan, saya pikir fair-fair saja bagi saya. Nah, ini menarik bagi saya apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Wakid. Mari kita dengarkan sama-sama. Oke. Ini saya perkecil ya sebentar. Oke. Menarik ini Bapak Ibu. Makanya ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jangan menista ya, jangan menodai agama ya, jangan menista agama. Ini orang bapak-bapak ini juga yang ada di video ini juga mengatakan yang sama, nggak boleh gitu. Jadi jadi dokter. Oke, sebelumnya Madia bacakan dulu ya. Dasarnya di dalam Al-Qur'an itu mengatakan bahwa kitab-kitab sebelumnya itu sudah dirubah-rubah. Jadi kalau menurut ajaran Islam ya tidak ada masalah, memang dirubah-rubah sebelumnya. Ini berdasarkan ya ayat Al-Qur'an ya. Anda bisa lihat di sini surah Al-Qur'an Al-Maidah ayat 13 ya. Al-Maidah ayat 13. Kemudian diperkuat juga ya. Ini Madia bacakan surah Al-Baqarah ayat 79. Madia bacakan. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah, untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaanlah yang besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaanlah yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Kemudian diperkuat kembali surah Al-Imran ayat 78. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab, supaya kamu menyangka yang dibaca itu sebagian dari Alkitab, padahal ia bukan dari Alkitab, dan mereka mengatakan, ia
dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedangkan mereka mengetahuinya. Nah, ini dalam Quran surah Al-Imran ayat 78. Jadi apa yang dirujuk oleh Ustadz Yahya Waloni ini memang sudah benar, tinggal pembuktian saja nanti di pengadilan. Kalau dia konsisten dalam posisi ini, hukum dalam posisi ini apa bisa dihukum? Orang yang menjelaskan ayat suci Al-Quran ya kepada audiennya, kepada umat Islam, menjelaskan bahwa kitab ini dalam posisi dipalsukan, salah, ini kan sudah benar, dia merujuk kepada ayat suci Al-Quran, ada dasarnya. Jadi kalau hukum itu mengatakan terjadi penistaan, pembuktiannya saja gitu loh, pembuktian di pengadilan nanti. Tapi kalau dia menilai kalau merujuk kepada Al-Quran, maka dia bakal lolos, lepas dari jeratan hukum, pembuktiannya saja nanti di pengadilan. Karena semua yang disampaikan oleh Yahya Waloni tentang Alkitab itu sudah dia rujuk kepada Al-Quran. Jadi apa yang dimaksud dalam Al-Quran merujuk kepada kitab-kitab sebelum yang diinformasikan oleh Al-Quran, itulah pengajaran dalam Islam. Dan ini sudah dilindungin ya dalam posisi Undang-Undang Dasar ya pasal 29 ayat 1 dan 2. Nah, dari dalam posisi pengajaran Islam ada Al-Quran yang menjelaskan seperti itu. Jadi penerapannya saja nanti pembuktian di pengadilan. Seperti itu gambarannya. Untuk menjawab M. Scott ini yang mencoba mengkorelasikan ke sana. Kita lanjut. Dokter ini ya, sebelah kiri ini juga menyebut bahwa Mbeti itu dia mengatakan Kristen itu salah berdasarkan kajian ilmiah dari pengetahuannya Betik ini ya. Subandi Skoco. Wah, itulah ya. Ya, silakan aja ngomong lah ya. Ya mungkin saja benar, mungkin saja salah. Tapi mari kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Ustadz ini. Jadi kalau saya melihatnya begini. Di dalam Islam tidak pernah melarang untuk berdebat. Oke, jadi sudah dengar ya Bapak Ibu, di dalam Islam tidak melarang berdebat. Jadi boleh berdebat. Ya, kalau ada orang bilang nggak boleh berdebat, itu kamu salah. Pak Ustadz bilang boleh. Di dalam Islam pun boleh berdebat. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Oke, kita lanjut. Bahkan kita diperintahkan seperti ayat yang sudah. Saya kira saya akan tunjukkan ya bukti-bukti bahwa apa yang disampaikan Scott ini hanya asumsi ya, pengalihan aja gitu loh. Asumsi dan pengalihan dari posisi poin penting yang terjadi pada MKC, bukti-bukti yang dimana MKC menghujat ajaran Islam. Ini dia tampilkan di sini. Sekalian mungkin ini menjawab ya tuduhan-tuduhan yang lain. Ini ada beberapa argumen dari MKC yang dalam videonya. Jadi ini posisi lengkap. Jadi data-data sebagai pertimbangan juga lengkap. Jadi tidak ada dalam hal ini hoak, tidak ada cuman merujuk cuman artikel doang, tidak. Tapi ini bukti video nyatanya. Jadi tidak bisa dibantah-bantah lagi gitu loh. Tidak bisa dibantah-bantah lagi. Oke, mari dia putarkan di sini videonya. Oke, go. Nah, di sini MKC mencoba mengkorelasikan jin dengan batu. Sebenarnya tidak ada hubungan. Hubungannya tidak ada antara jin dengan batu, tetapi fitnahan dan hujatan MKC sudah sangat jelas ya, saudaraku ya. Nah, di sini artinya sudah sangat jelas tuduhan MKC kepada Nabi Muhammad adalah dia mengatakan Nabi Muhammad itu raja jin. Ini sudah parah, penistaan yang sudah tidak ada dalilnya, yang coba dipolitisir atau dialihkan oleh akun Scott ini ya, yang mengalihkan bahwa itu hanya dikerumuni jin ya, padahal itu bukan itu. Titik tuduhannya bukan di situ, tetapi titik penistaannya adalah pada saat MKC menuduh Nabi Muhammad itu raja jin ya. Demikian ya yang Madia bisa sampaikan untuk menjawab fitnahan dan tuduhan dari pengikut Paulus ini. Kurang lebihnya Madia mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.